Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubadul Salam, guru PAI SMAN 1 Tanjung Sari, Bogor, mahasiswa PPG dalam batch 2 UIN Kiai Ahmad Siddiq, Jember, dengan nomor induk mahasiswa 245401111042. Tujuan pembuatan video ini adalah membuat video uji kinerja materi, yaitu bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menuruti aib orang lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa dulu. Ya. Doa dimulai. Inna ma'al usri yusra, hidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, birahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang kita habisin dulu ya. Anwar Supriyadi sakit. Selsi Safika Akila, Muhammad Rizal, Silvia Aulia Bilkis sakit. Jumlah keseluruhan kelas 11-7 berapa? 36 ya. Yang sakit ada 7 orang ya. Kita doakan ya, semoga teman kalian Allah berikan kesembuhan ya, bisa kembali sekolah lagi ya seperti biasa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Kita mulai ya dari surah apa? Surah apa? Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abillahabi wa tab wa agna anu malu wa ma kasab. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Alhamdulillah ya, kita sudah membacakan 5 surah ya, dari juz berapa? 30 ya, surah-surah pendek. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan juz amma dari Fatihah sampai surah At-Takasur ya, kita mudahkan pembelajaran kita ya, dari awal sampai akhir ya. Materi sekarang yang akan dipelajari yaitu tentang subul iman. Apa itu subul iman? Yaitu cabang dari iman ya, mencakup beberapa poin ya. Di antaranya pertama, memenuhi janji ya. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Kemudian memelihara lisan, menutup aib orang lain ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Apa itu iman? Siapa yang tahu pengertian dari iman? Iya ya, terima kasih kalian ya. Percaya atau ya yakin ya. Kita meyakini akan iman. Isi daripada iman itu yakin terhadap yang pertama, kita ketahui bahwa keyakinan itu diantaranya meyakini dengan adanya Allah ya, mencakup beberapa rukun kan ya. Ada berapa rukun iman? Rukun iman ada berapa? Nah, kita membuktikan bahwa Allah ada itu dengan adanya ciptaannya. Ada makhluk, ada makhluk ya. Kita manusia makhluk, malaikat makhluk, jin makhluk. Kemudian alam dunia juga makhluk ya. Memenuhi janji. Janji itu apa? Kata janji dalam bahasa Arab adalah akdun ya, atau akad ya, yang berarti perjanjian ya. Memenuhi janji berarti melaksanakan apa yang sudah dijanjikan ya. Sedangkan menurut bahasa, perjanjian atau ikatan yang kuat, jadi memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang beriman ya, atau tidak. Maka janji harus ditepati dan dipenuhi ya. Mensyukuri nikmat ya. Tadi dikatakan bahwa dalam cabang iman itu
Ya diantaranya tadi disebutkan apa? Poin pertama tadi menepati janji. Selanjutnya mensyukuri nikmat. Ya, nikmat yang telah kita rasakan. Apa saja? Bisa bernapas, itu juga nikmat. Kemudian bisa melihat, itu juga bisa mendengar, ya, nah, banyak ya. Itu kenikmatan atau anugerah dari siapa? Itu dari Allah ya. Syukur dan kufur, mensyukuri dan mengupuri ya. Di situ ada kata syukur ya. Berarti apa yang telah kita rasakan, apa yang telah Allah berikan, apa yang telah anugerahkan kepada kita, yang kita rasakan, yang kita alami, itu merupakan perwujudan dari syukur. Kemudian kufur. Apa itu kufur? Yaitu menutup ya. Jadi menutup apa yang telah Allah berikan. Jadi seolah-olah dia menganggap apa yang telah dia rasakan, apa yang telah Allah anugerahkan hanya isapan jempol. Dia menutup mata, menutup hati ya. Mana di antara yang harus kita tanamkan dalam diri kita? Apakah syukur atau kufur? Berarti syukur ya. Wa id azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ya. Allah akan memberikan nikmat atau anugerah ya bila mana kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Tahkum bidohir wala tahkum bisoroil ya. Hati kan tidak bisa dilihat oleh orang lain, hanya oleh kita sendiri ya. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa perwujudan syukur adalah hati ya. Kemudian lisan, kita bisa bicara, bisa mengungkapkan kata-kata ya. Kita salurkan ke hal-hal yang positif ya. Apa? Yaitu dengan banyak membaca Al-Qur'an. Kemudian anggota tubuh. Kalian punya kaki, kalian punya tangan, digunakan hal yang positif ya. Lanjut. Keuntungan orang yang bersyukur. Tadi dikatakan bahwa orang yang selalu bersyukur, apa yang Allah telah berikan, apa yang Allah anugerahkan, dia selalu sadar bahwasannya setiap bernapas, setiap melangkah ya, dia tidak lupa mengucapkan lillah, karena Allah ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Bahwasannya siapa saja yang selalu bersyukur, Allah akan berikan, Allah akan tambah ya nikmat ya, kenikmatan dari Allah ya. Jadi akan selalu bertambah bagi siapa saja, untuk siapa saja yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Menumbuhkan sifat rendah hati. Apa itu rendah hati? Tawadhu ya. Dia tidak sombong. Kita tahu bahwa kepintaran, harta ya yang kita punyai itu merupakan titipan atau amanah dari Allah. Apa yang harus kita sombongkan ya? Jangan ya. Yang keempat, terhindar dari azab Allah. Orang yang bersyukur insya Allah tidak akan terkena dari azab Allah ya. Sekalipun terkena, itu bukan hubungannya dengan apa yang dia lakukan ya. Karena apa? Orang yang bersyukur itu apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan itu sesuai apa yang Allah perintahkan. Allah ridho ya atas yang dia kerjakan, yang dia lakukan ya. Sebab dia mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ada perintah, pasti di situ ada ridho. Ridho apa? Ya ridho Allah ya. Lanjut. Keuntungan orang yang selalu bersyukur ya, dijauhkan dari sifat kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Dia menutup mata, menutup hati ya. Jadi apa yang Allah telah berikan, dia tidak menerima ya. Misalkan nih ya, orang lain punya mobil, dia punya motor ya. Itu kan pasti ya, yang namanya manusia yang sulit ya, dia akan merasa dalam dirinya itu ada kedengkian ya, iri hati ya. Toh kenapa saya cuma punya motor, sedangkan orang lain punya mobil? Nah, tapi kalau orang yang bersyukur tidak ada perasaan sampai ke situ ya. Dia menerima apa adanya ya, apa yang Allah telah berikan. Yang terakhir yaitu cinta Allah. Cinta kepada Allah
pasti dia selalu ingin dekat dengan Allah. Bunyal Islam ala khamsin, anta syahada ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Poin kedua, salat. Ya. Ya, salat merupakan afdal ibadah. Sebab salat itu menentukan diterima dan tidaknya ibadah-ibadah yang lain. Pentingnya menjaga lisan ini, ya. Lisan sekalipun tidak bertulang, waduh, bahayanya fatal, ya. Mudah diucapkan, sulit untuk dijadikan sebagai keyakinan, ya. Ucapan yang tidak terkontrol bisa memicu konflik dari permusuhan, ya. Nah, dengan menjaga lisan, hubungan antar teman, keluarga atau masyarakat menjadi lebih harmonis, ya. Petunjuk menjaga lisan. Nah, ini, ya. Ada beberapa poin, ya, dari menjaga lisan, ya. Yang pertama, bisa menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat dengan bicara berlebihan. Yang kedua, menjauhi pembicaraan yang batil dan kotor. Tiga, jangan bicara dusta atau palsu. Dusta, bohong. Orang yang selalu bohong, tidak menepati janji, berarti itu salah satu orang munafik. Poin keempat, jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing. Kemudian jangan berkata kasar. Timbul perkataan kasar itu disebabkan dari lingkungan. Kemudian jangan sekali-kali mengadu domba. Kemudian yang ketujuh, jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun. Ada yang namanya aib. Aib itu apa? Keburukan, ya. Sebisa mungkin, apalagi kita antar teman, ya, harus bisa menutupi aib teman kita. Jangan diumbar. Jadi yang dimaksud dengan aib adalah celak, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga bermakna kiasan, ya. Itu orang muka dua, ya. Melalui kalimat itu yang bersangkutan sudah dibuka aibnya sehingga sangat malu, hancur, lebur martabat dan nama baiknya, ya. Seakan-akan sudah runtuh hidupnya disebabkan aibnya dibuka atau disebar, ya, dipublikasikan, ya. Dengan kita tahu dari beberapa cabang iman, ya, tadi tujuannya untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Dari yang belum baik jadi baik, yang sudah baik kita mempertahankan, ya. Istiqomah di situ, ya. Macam-macam aib. Di sini ada dua bagian, ya. Yang pertama, aib zahir, ya. Aib yang nampak, ya, kelihatan oleh kita, ya, oleh mata kita. Misalnya cacat pada barang-barang dagangannya, ya. Contoh buah-buahan yang busuk atau lebar yang kelihatan cacat. Kemudian aib tersembunyi, yaitu tidak nampak karena disambungkan, tidak dilihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Ambil contoh, beras yang sudah dicampur antara beras premium super dengan golongan yang biasa. Diri kita selalu ada dalam lindungan Allah. Apa yang kita kerjakan, pekerjaan tersebut sesuai apa yang dari Allah, ya. Bapak minta satu, ya, ini kelompok satu, ya, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, udah siap? Nah, coba kelompok satu. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang memenuhi janji. Jadi, janji adalah sebuah ucapan atau komitmen yang kita buat kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Memenuhi janji berarti menepati apa yang sudah kita katakan atau janjikan. Hal ini menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan diri seseorang. Buktikanlah dengan belajar sungguh-sungguh. 3. Berjanji kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara dengan perkataan baik dan bentuk-bentuk menjaga lisan. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara atau pertimbangan apakah perkataan Anda benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, berbicara dengan baik atau gunakan perkataan yang sopan, lemah lembut, dan jujur. Tidak lupa senyaan, jangan.
memuji dan membanggakan orang lain. Kenalkan kami dari kelompok 4. Menutupi air berarti tidak membuat kesalahan untuk orang lain. Baik dalam perkataan, tulisan maupun transaksi. Dalam Islam, menutupi air adalah perbuatan yang sangat. Siapa yang menutupi air seorang muslim, maka Allah akan menutupi airnya ke dunia dan kepada negara dan Allah. Memperbaiki diri karena diletakkan. Bapak melihat dari hasil presentasi kalian ya, cukup ya, betul-betul kalian sudah menyimak ya. Jadi Bapak lihat, Bapak simak ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya, untuk masalah presentasi ya, 85% bagus ya. Kemudian sebelum kita menutup materi ini ya, kita simpulkan dari awal sampai akhir ya. Tadi dikatakan bahwa dari sebagian cabang iman itu ya, ada salah satu yang dijadikan sebagai jalan atau modal ya, untuk mendapatkan ridha Allah ya. Kata ridha itu ya merupakan salah satu tujuan. Mencari keridhaan itu merupakan tujuan kita ya sebagai manusia. Ya. Sebagai orang Islam, mencari keridhaan Allah ya. Apapun pekerjaan, apapun bentuk perintah tersebut ya, tadinya berupa hal yang secara dohir ya, tidak baik, padahal menurut pandangan Allah itu baik ya. Padahal itu dilihatnya dari segi batin ya, yaitu dengan dilihat mata hati, dari niat ya. Jadi Allah itu ya melihat dari seseorang itu dari segi ketakwaan, keimanan ya. Bila mana kita mengerjakan sesuatu ya melalui pertimbangan ya, ada pertimbangan ya, pasti apa yang dihasilkan yaitu tidak ada yang dinamakan kerugian, tapi hasilnya memuaskan, yaitu memberikan pelajaran pada kita ya. Yang belum baik jadi baik, yang baik kita mempertahankan ya, selalu baik ya. Barangkali ya untuk kesempatan pertemuan kali ini ya kita cukupkan, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian baca doa tutup ya, dipandu oleh ketua kelas ya. Saudara silakan dipimpin untuk doanya. Ya. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.